Yang ke-20 sering juga menjadi sumber konflik dalam keluarga itu apa? Karena tidak menghargai otoritas suami atau istri. Artinya seringkali suami tidak menjadi tugasnya sebagai kepala rumah tangga. Artinya suami tidak bertanggung jawab penuh untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya. Sebaliknya, istri juga tidak tahu tanggung jawabnya sebagai istri. Di dalam apa? Mempersiapkan ya kebutuhan suaminya, makan minumnya sebelum berangkat kerja. Ini masalah. Saya menjumpai juga Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Kristus. Suaminya malas sekali kerja, malas sekali cari hepeng, cari duit, cari cuan. Bahkan bangunnya selalu kesiangan. Itu pun kalau bangun suaminya itu karena disiram istrinya pakai air panas. Coba jenis suami apa lagi? Ini apa? Tiap hari harus selalu marah istrinya. Sebaliknya ada juga tipe istri. Harus disiram dulu pakai air panas oleh suaminya. Harus disiram dulu dengan kata-kata yang keras, yang kasar, baru bangun istrinya untuk masak. Coba bayangin. Kalau suami istri begini modelnya dan tipenya, tiba-tiba kira-kira apa yang terjadi dalam rumah tangga itu? Konfliknya tinggi. Jadi harus ada kesadaran suami itu tugas fungsi utamanya apa? Istri itu tugas utama fungsinya apa gitu. Efesus pasal 5 ayat 23 mengingatkan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia menyelamatkan tubuh. Suami itu kepala loh, leader loh dalam rumah tangga. Maka satu kewajaran kalau suami itu punya tugas tanggung jawab untuk selalu memikirkan kebutuhan istri dan anak-anaknya. Untuk itulah suami bertanggung jawab untuk mencari kebutuhan, memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Bahkan seringkali katakan, tidak dosa kalau suami harus bekerja 2 kali lipat lebih keras daripada istri dan anaknya. Karena kenapa? Itu tugas pemimpin. Maka tidak masalah. Kita para suami-suami ini perlu mungkin kepala menjadi kaki, kaki menjadi kepala. Kalau memang kita tanggung jawabnya di situ. Dan para istri, bantu suaminya. Supaya tak dia semangat melakukan tugas tanggung jawabnya. Jangan selalu direndahkan. Jangan selalu dihinakan. Jangan selalu dinistakan, dipojokkan. Jangan. Bantu dia. Doakan dia. Kadang-kadang ada juga istri bukan menolong suaminya untuk bangkit. Untuk lebih semangat. Tapi apa? Dipersalahkan terus. Itu nggak menyelesaikan konflik, nggak menyelesaikan masalah. Ya. Untuk itulah di dalam Kejadian pasal 18, Tuhan memberikan istri sebagai penolong kan, bukan perongrong kan? Karena Tuhan tahu suami-suami ini bukan Superman. Pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan. Maka dikasihlah yang namanya tulang rusuk, yaitu pendamping, yaitu istri kan. Untuk apa? Menolong suami supaya lebih maksimal. Supaya lebih efektif. Itu. Jadi istri, jangan mojokin. Jangan selalu terus mempersalahkan suami. Karena itu tidak bisa membuat dia keluar dari masalah. Bantulah dia, tolonglah dia, doakanlah dia, kasih tahu jalannya. Ya. Itu yang harus dilakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih orang. Tuhan Yesus Kristus. Konflik yang berikutnya, yang berpotensi besar muncul dalam keluarga, yaitu konflik antara orang tua dengan anak. Apa yang bisa? Perkembangan teknologi yang begitu canggih dan begitu cepat, itu turut mempengaruhi hubungan orang tua dan anak-anak. Hari-hari ini kita melihat komunikasi, persekutuan di antara orang tua dan anak-anaknya itu semakin dingin. Karena kenapa? Anak-anaknya lebih sibuk dengan handphonenya. Cilakanya, papa mamanya juga sama, lebih sibuk dengan handphone masing-masing. Bayangin Bapak Ibu. Pagi sampai siang malam udah kerja. Tapi nyampe di rumah, hidup dengan diri sendiri masing-masing. Suami dan istri tidak pernah memperhatikan anaknya masih belajar nggak? Dibiarin aja anaknya di situ mau belajar kayak mau ngapain kayak. Bapak Ibu, kalau ini kita biarkan, jangan salahkan kalau anak-anak itu menjadi brutal. Karena kenapa? Karena mereka memilih model dan contoh dari teman-temannya dari luaran sana. Ya, karena mereka melihat, ya papa mamaku juga sibuk kok main handphone. Ya kenapa saya juga nggak bisa? Ini yang menyebabkan banyak anak sekarang hancur karena apa?
ketergantungan dengan game Bapak Ibu. Nah, tiba-tiba saja anaknya jadi malas belajar. Prestasi akademiknya hancur, anjlok. Tiba-tiba suami istri taunya hanya marah-marah kan. Padahal penyebab utamanya itu karena suami istri sibuk dengan handphonenya. Nggak pernah mengawasi anaknya masih belajar atau tidak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, orang tua suami istri bertobat loh ya. Sediakan waktumu, pikiranmu, hatimu, mengawasi melihat anak-anak masih belajar dengan benar atau tidak. Jangan biarkan dia sibuk dengan handphonenya. Jangan biarkan dia dikuasai oleh gadgetnya. Karena itu akan pasti merusak pikirannya, merusak semangat belajarnya, menghancurkan masa depannya. Dan ini saya sudah lihat dengan mata kepala sendiri.